Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriyatul Munfarida. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai membangun landasan keluarga sakinah. Sebelum kita masuk ke beberapa topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih landasan keluarga sakinah itu. Landasan berarti dasar atau tumpuan, sedangkan keluarga sakinah adalah keluarga yang diharapkan memiliki ketenangan atau kenyamanan dalam sebuah rumah tangga. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya nanti kita akan membahas mengenai dasar atau tumpuan yang dijadikan untuk bisa menjadikan sebuah keluarga yang memiliki ketenangan atau yang bisa disebut dengan keluarga yang sakinah. Baik, langsung saja pada pembahasan poin yang pertama, yaitu mengenai status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Status sebagai hamba Allah setidaknya mempunyai dua arti. Yang pertama, manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis maupun kenikmatan dunia lainnya. Adapun makna yang kedua, yaitu sebagai sama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah, dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Hal ini berarti bahwa ketaatan kepada sesama makhluk harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah, sehingga dilarang kelas dalam hal maksiat dan kejahatan. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan. Yang pertama, tanggung jawab ilahi. Tanggung jawab ilahi kepada Allah dalam perkawinan tercermin dalam ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa perilaku dalam perkawinan harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan. Ini berarti perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntutan Allah. Sedangkan tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab insani. Karena keluarga hidup dalam suatu negara, maka perkawinan juga harus sah secara hukum sebagaimana ditetapkan oleh negara. Perkawinan yang sah hanya secara hukum agama namun tidak sah menurut hukum negara, maka kewajiban masing-masing pihak tidak bisa dikontrol negara dan hak-hak mereka dan anak mereka pun tidak bisa dilindungi dan dilayani oleh negara. Untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip dalam perkawinan dan keluarga. Prinsip yang pertama, berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah. Ketentuan ini didasarkan kepada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginannya sendiri. Adapun prinsip yang kedua yaitu saling rela atau ridho. Allah menyebutkan prinsip ini tentang bolehnya mantan istri setelah habis masa iddah untuk menikah dengan laki-laki lain jika keduanya saling rela. Adapun prinsip yang ketiga yaitu layak atau ma'ruf. Istilah layak di sini secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Prinsip yang keempat, berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik atau ihsan. Ini memiliki dua makna. Yang pertama, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan dipertahankan. Adapun makna yang kedua yaitu anak mesti bersikap kepada orang tua dengan lebih baik daripada sikap orang tua kepada anak. Prinsip yang kelima mengenai prinsip perkawinan yaitu tulus atau nihla. Prinsip nihla atau tulus muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istri. Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai. Prinsip yang keenam yaitu musyawarah. Secara umum, prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Dan prinsip yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perdamaian atau islah. Dalam hal perkawinan, Al-Quran menyebutkan kata islah sebanyak 3 kali. Pertama, seorang suami dalam masa talak roj'i itu lebih berhak untuk menikahi istrinya dengan syarat mempunyai keinginan untuk berdamai. Makna yang kedua, orang-orang yang bertindak sebagai penengah atau hakam bagi suami istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian atau islah, supaya Allah memberi jalan keluar. Dan makna yang ketiga yaitu seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya nusyus, maka ia bisa menempuh jalan perdamaian. Untuk poin pembahasan yang terakhir yaitu mengenai 4 pilar perkawinan yang kokoh. Dari ketujuh prinsip yang saya sampaikan tadi, bahwasanya prinsip perkawinan tersebut dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh 4 pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan adalah berpasangan. Suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling bekerja sama.
Pilar yang kedua yaitu perkawinan adalah ikatan yang kokoh kedua pihak sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Pilar yang ketiga, perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik. Dan pilar yang terakhir atau yang keempat yaitu perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. 4 pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan 4 pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga sesuai amanat ilahi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.